Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan hari ini dengan judul Ketika Allah Tampak Diam. Terambil dari Habakuk 1 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandang orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau diam saja, ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, di dunia ini ada banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Salah satunya adalah mengapa kejahatan sering terlihat menang. Banyak filosof merenungkan akan hal ini. Jika Allah itu baik, mengapa Allah membiarkan penderitaan? Jika Allah itu berkuasa, mengapa Allah tidak bertindak? Ini adalah pertanyaan yang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan nabi-nabi seperti Habakuk pun bertanya-tanya tentang hal yang sama. Ketika kejahatan semakin merajalela, hati manusia mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Habakuk hidup pada masa di mana ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Orang fasik tampak semakin kuat, penguasa semakin lalim, sementara orang benar tertindas. Dalam keputusasaan, ia berseru kepada Tuhan dan bertanya, mengapa Allah diam saja ketika kejahatan ini terjadi? Ini bukan sekedar ungkapan ketidakpercayaan, tetapi sebuah pergumulan iman yang jujur. Habakuk tahu bahwa Allah itu kudus dan adil. Tetapi apa yang ia lihat di dunia tampaknya bertentangan dengan karakter Allah yang ia kenal. Saudara, ketika Habakuk menggunakan kata suci, ini artinya berarti bersih, murni, dan tidak tercemar. Dan ini menggambarkan bahwa Allah tidak dapat melihat kejahatan dengan persetujuannya. Namun Habakuk melihat bahwa orang fasik justru menang dan menelan mereka yang lebih benar. Kata mengapa engkau memandang di dalam bahasa Ibrani yaitu nabat, berarti melihat dengan perhatian khusus. Seolah-olah Allah membiarkan hal itu terjadi tanpa campur tangan. Ini menjadi pergumulan besar bagi Habakuk. Bagaimana mungkin Allah yang suci tampak tidak bertindak terhadap kejahatan? Namun jika kita melihat keseluruhan kitab Habakuk, pasal pertama berisi tentang keluhan Nabi terhadap keadaan dunia yang penuh ketidakadilan. Pasal kedua itu adalah jawaban Tuhan yang menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan bertahan selamanya. Allah akan bertindak pada waktunya. Dan pasal ketiga adalah respon iman Habakuk yang akhirnya memilih untuk tetap percaya walaupun ia belum melihat penggenapan janji Allah. Secara keseluruhan kitab Habakuk adalah perjalanan iman dari sebuah kebingungan menuju keyakinan. Ini bukan hanya pergumulan seorang nabi, tetapi juga refleksi dari perjalanan iman setiap orang percaya. Terkadang kita merasa Allah itu diam, tetapi sebenarnya dia sedang bekerja dengan cara yang tidak kita pahami. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga mengalami apa yang dirasakan Habakuk. Kita melihat orang jahat hidup nyaman, kaya raya, sementara orang yang berusaha hidup benar justru mengalami penderitaan. Kita berdoa agar keadaan berubah,
Tapi tampaknya Tuhan diam. Namun Injil mengajarkan bahwa Allah tidak pernah benar-benar diam. Ia bertindak dalam caranya yang sempurna dan pada waktunya yang tepat. Kita dapat melihat contoh yang paling jelas di dalam salib Kristus. Ketika Yesus disalibkan, murid-muridnya mungkin merasa Allah itu diam. Mereka melihat Sang Mesias dianiaya, dihina, dan akhirnya mati. Namun justru dalam momen yang tampaknya penuh dengan kekalahan, Allah sedang melakukan karya terbesarnya, menyelamatkan umat pilihannya. Melalui kematian Yesus, dosa itu dikalahkan, dan melalui kebangkitannya, kemenangan sejati dinyatakan. Ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah tinggal diam terhadap kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk tetap percaya kepada Allah meskipun kita belum melihat jawabannya. Kita dipanggil untuk berpegang pada janjinya dan hidup dalam iman. Sebab kita tahu bahwa keadilannya akan dinyatakan pada waktunya. Mungkin kita tidak selalu mengerti rencananya, tetapi kita bisa percaya bahwa Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Pergumulan Habakuk adalah pergumulan semua orang percaya. Kita sering bertanya, mengapa Tuhan diam? Ketika melihat ketidakadilan di sekitar kita, kita menjadi bingung. Kita menjadi putus asa. Namun dari kitab ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar diam. Allah memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang dapat kita pahami. Ketika kita tidak mengerti jalannya, kita dipanggil untuk tetap percaya seperti yang dilakukan Habakuk pada akhirnya. Karena itu mari kita belajar untuk berpegang pada janji Tuhan. Karena Allah itu setia dan akan bertindak sesuai waktunya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terkadang kami tidak mengerti jalan-Mu, dan kami bertanya-tanya mengapa kejahatan masih ada di dunia ini. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dan adil, yang tidak pernah tinggal diam. Tolong kami untuk tetap percaya kepadamu meskipun kami belum melihat jawabannya. Kuatkan iman kami agar kami dapat hidup dalam pengharapan bahwa keadilan-Mu akan dinyatakan pada waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.